Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa 25 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke-19 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada bab tayammum. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, babu tayammum. Definisi dari at-tayammum kembali kepada lugawi dan istilahi. Maka definisi secara lughah at-tayammum adalah al-qasd ataupun tujuan. Ini dari segi bahasa Arab. At-tayammum maknanya tujuan. Adapun dari segi istilah, dan ini yang dipraktekkan dari segi definisi, at-ta'abbud lillahi jalla wa ala biqasdis sa'id at-tayyib limashil wajah wal yadain bihi. Maka definisi dari tayammum secara istilah di agama Islam yang kita amalkan adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala, kita beribadah kepada Allah biqasdis sa'id tayyib, dengan tujuan kepada debu yang suci untuk mengusap dua tangan dan dua wajah. Ini dia definisi dari at-tayammum. Dan disyariatkannya tayammum, maka dia itu disyariatkan sebagai pengganti bagi yang tidak mampu wudu. Baik tidak mampu wudu, pertama dikarenakan tidak ada air, maka tidak ada air, kemudian bertayammum. Yang kedua, ada air, namun orang ini tidak bisa menggunakan air tersebut sebagai wudu karena udzur seperti sakit, seperti contohnya orang yang terbakar tubuhnya. Maka di sini dia luka bakar, tidak bisa untuk berwudu karena air-air itu akan masuk ke pori-pori tubuhnya yang terbakar. Ataupun orang yang digips, dalam keadaan misalnya patah kaki digips, maka kaki yang satu lagi tertutup dengan gips, tidak bisa diadakan wudu. Maka boleh bertayamum atau dalam keadaan mandi junub dan tidak bisa mandi. Seperti ini terjadi memang di mana-mana, terutama di Arab, cuaca sangat dingin dan dia tidak mempunyai penghangat heater seperti di hotel-hotel ataupun di rumah-rumah mewah, maka dia pun tidak bisa untuk menyalakan gas dikarenakan tulabul ilm misalnya, seperti kita dulu di Yaman. Maka kita tidak mempunyai kompor, tidak mempunyai apa-apa, kemudian junub di malam hari, dingin. Bahkan tangki-tangki di air pun menjadi es dan hawa seperti keluar dari freon, dari air conditioner. Dingin sekali. Maka jika mandi tidak menggunakan air hangat, mungkin akan sakit, dan itu kebanyakan yang dialami. Maka di sini penyebab dari permasalahan tayamum. Bisa jadi tidak ada air,
Dan bisa jadi ada air namun tidak bisa dipergunakan. Maka syariatnya di dalam Islam ini, dia itu mengangkat dari hadas yang kecil dan bisa juga yang besar, seperti mandi junub. Adapun pendalilan tentang disyariatkannya tayamum di dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Adapun di dalam Al-Quran maka telah datang di dalam surat Al-Ma'idah di awalnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safar. Jika kalian dalam keadaan sakit, seperti kami sebutkan, sakit tidak bisa menggunakan wudu. Aw ala safar, atau dalam keadaan safar, dan maknanya safar yang tidak mendapatkan air. Adapun safar misalnya dari Amerika ke Indonesia naik pesawat Boeing 747. Maka di pesawat ada toilet dan ada tempat wudu, bisa berwudu. Maka ini safar yang tidak mengharuskan tayamum. Maknanya safar seperti dulu di zaman Nabi, safar dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, maka dalam keadaan berhari-hari di padang pasir tidak menemui air. Air yang ada hanya cukup untuk minum, itu gambarannya. Maka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, maknanya jika seseorang datang dari BAB dan BAK berarti hadas yang kecil. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuannya, maknanya berhubungan intim dengan istrinya, junub, berarti hadas yang besar. Berarti tayamum bisa dipakai di hadas yang kecil dan di hadas yang besar. Berbeda dengan wudu. Maka di sini dari ayat ini saja menjadi pendalilan bahwa tayamum untuk hadas yang kecil dan hadas yang besar dengan syarat apa? Falam tajidu ma'an. Tidak didapati air. Dan makna tidak didapati air seperti musafir tidak didapati air, atau ada air seperti orang yang sakit tetapi tidak bisa memanfaatkan air untuk berwudu karena badannya luka. Maka bagaimana kalau tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, padahal sudah BAB, BAK, ataupun mandi junub, fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu, maka dia bertayammum sa'idan thayyiban. Apa i'rab thayyiban? Ifhal, semua mansubhal. Sifat, nama ulah. Kembali kepada makna, bukan setiap mansub hal. Alas. Jarol ada, mansub hal. Faidah. Maka dilihat maknanya. Sa'idan, debu yang apa? Yang suci. Kalau hal dalam keadaan suci. Begitu maknanya. Maka debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka diusapkan kedua tangan dan kedua kaki. Siapa yang sedang mengantuk? Abu Khawlah nggak ngantuk. Taib. Abu Khawlah mengusap tayamum itu untuk kaki berapa kali? Hah? Nggak ada. Nah, berarti lagi full. Pakai eksis sama pakai Telkomsel? Kalau lagi ngantuk, wah berarti kaki ya diusapnya 2 kali. Jazakallah khair, ahsanta. Bagus, dilanjutkan, diteruskan. Maka di sini tidak ada kaki. Hakada ya Hudzaifah, tayamum fil rijl. Enggak ada. Muhammad, tayamum pakai kaki enggak? Enggak dicuci kakinya kayak wudu, enggak. Di Al-Qur'an disebutkan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum saja minhu, dari sa'idan thayyiban itu. Maka ini pendalilan di dalam Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis, barulah kita masuk kepada hadis-hadis yang ada.
Hadis-hadis yang disebutkan di kitab Tayamum, di sini ada 3 hadis, insya Allah kita menyelesaikannya malam ini. Pertama, hadis Imran ibnu Husain. Maka kita masuk kepada hadis pertama, An Imrana ibni Husain. Kenapa Imrana bukan An Imrani? Mamnu minas saraf. Kenapa mamnu minas saraf? Alasannya al-alamiyah ma'a ziyadah alif wan nun. Contohnya Imron, yang lainnya Luqman. Selalu ingat. Imron, Sufyan, Marwan, bukan Marwan, Marwan, dan Luqman. Itu 2 itu selalu ingat. Biar mudah hafalnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Di sini mu'tazilan apa i'rabnya? Sifat apa hal? Baik, sifat rajulan mu'tazilan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang menyendiri. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat berjamaah dengan manusia. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Lihat bagaimana Nabi tidak langsung menghukumnya dan berkata buruk, tetapi menanyakan keadaannya. Apa wahai fulan yang menyebabkan kamu tidak sholat bersama jamaah? Faqala ya Rasulullah asobatni janabah wala ma'a. Wahai Rasulullah, aku terkena junub dan tidak aku dapati air. Faqala alaika bisa'idi fa innahu yakfik. Maka cukup bagi kamu dengan as-sa'id, dengan debu yang suci tadi. Fa'inahu yakfik, maka itulah cukup bagi kamu, tidak butuh kepada air. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, dari segi makna tekstual kita artikan bahwa Nabi setelah selesai dari salat, dia melihat seseorang mu'tazilan menyendiri, tidak ikut salat berjamaah. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa kamu tidak salat bersama jamaah? Dikatakan, aku dalam keadaan junub ya Rasulullah, tanpa mendapatkan air. Jadi junub tidak mendapatkan air, tidak ada air. Pada zaman itu susah air di Madinah. Maka junub itu bagaikan musibah, disebutkan di sini asobatni. Tertimpa aku junub. Awas, hati-hati. Para sahabat melihat sesuatu junub dan musibah. Ataupun di sini sengaja melihat-lihat HP, akhirnya junub, maka awas, hati-hati. Dan dia tidak mendapati air, maka akhirnya dikatakan oleh Nabi, alaika bisa'id fa'inahu yakfik. Maka cukup bagi kamu untuk mengambil debu yang suci. Maka ini dari segi makna secara tekstual. Maka kisahnya di beberapa riwayat disebutkan Nabi selesai dari salat fajr. Di saat melihat seseorang tidak ikut salat berjamaah, maka Nabi menanyakannya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini banyak. Pertama, keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam mengajari fikih. Di mana di sini dia di saat melihat kesalahan yang ada pada muridnya tidak sholat berjamaah dan tahu hukumnya sholat berjamaah wajib seperti ma'ruf di zaman itu, sholat berjamaah itu wajib seperti ucapan Allah warka'u ma'ar raki'in, sholatlah dengan orang-orang yang sholat. Dan di dalam hadis ini hamamtu an uhriqa buyutan lihaula al-mukhalafin anis sholah, aku telah berhimmah, kata Nabi, menjadikan orang pengganti aku sholat berjamaah dan aku menjadi imam digantikan, dan aku membakar rumah-rumah mereka orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Di sini menandakan bahwa sholat berjamaah wajib. Sampai Nabi berhasrat dan sudah mengumpulkan beberapa sebab, dia keluar dan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah. Maka di sini tidak ada udur, sholat
di rumah. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang. Kita melihat dulu keluarga kita sholat di rumah. Kemudian di saat kita katakan hukumnya sunnah di masjid, bukan wajib. Terus akhirnya dari subuhat juga setelah kita jelaskan hadis-hadis ini, tapi gimana kasihan istri dan anak kita sholat sendirian di rumah perempuan-perempuan. Kita katakan perempuan tidak wajib di masjid, maka di rumah. Terus apa hubungannya dengan mereka? Agar saya menjadi imam untuk mereka. Tidak mesti kamu laki-laki menjadi imam untuk mereka, karena kamu diwajibkan untuk ikut sholat berjamaah. Maka kebanyakan orang-orang awam yang laki-laki, di saat dikatakan sholat berjamaah, dikatakan sunnah, bukan wajib. Kemudian yang kedua, jika kita berikan dalil-dalil tentang wajibnya, bahkan di hadis Muslim, datang orang yang buta kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma wala ajidu man yukiduni ilal masjid." Aku orang yang buta dan aku tidak mendapatkan orang yang menunjuki aku ke masjid, membawaku ke masjid tiap sholat. Maka Nabi diminta di sini, apakah boleh aku mempunyai udur untuk sholat di rumah setiap 5 waktu? Dikatakan oleh Nabi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Disebutkan oleh para ulama ini ilahnya. Maknanya, apakah kamu mendengar adzan? Di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Sehingga Bilal di saat adzan, ya terdengar radius wallahu alam beberapa meter. 20 meter, 30 meter, wallahu alam 100 meter. Maka itu adalah jarak yang dekat. Maka di saat dijawab, "Na'am, aku mendengar adzan." Kalau begitu, panggillah dengan suara adzan tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama, orang yang buta saja tidak jatuh uzur untuk tidak sholat berjamaah. Karena apa? Karena dia masih mendengar. Buta dari mata tetapi mendengar. Maka dia bisa berjalan dan orang yang sholat berjamaah akan membawanya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai udzur untuk tidak sholat berjamaah? Maka faedah yang pertama dari hadis ini, akhlak Nabi di saat mengajari sahabatnya dalam keadaan tidak sholat berjamaah berdosa. Apalagi dia dohirnya terlihat oleh Nabi di masjid, kok tidak sholat berjamaah? Maka di sini Nabi meminta tabayyun. Orang yang jatuh kepada kesalahan ini tidak langsung dihukumi, karena ada sebab. Apa sebabnya? Maka Nabi menanyakan, apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kamu tidak yusalli fil qaum? Maka dikatakan, asobatni junub walam ajidu ma'an. Walam ajid ma'an. Tertimpa aku dengan junub dan aku tidak mendapati air. Ini illah, sebab yang disebutkan oleh sahabi, sehingga Nabi memberikan petunjuk dengan menggantinya dengan tayammum. Maka faedah yang pertama, seorang pemimpin tidak langsung menghukumi kepada saudara-saudaranya yang jatuh kepada perkara-perkara yang dohirnya menyelisihi syariat, tidak ikut berjamaah, tetapi ditanyakan sebabnya, mungkin sebabnya ada sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, diberitahu. Yang kedua, permasalahan tayammum. Maka dia itu mengganti mandi junub. Sehingga tayammum itu sekaligus mengganti mandi junub. Sehingga seseorang yang tidak mempunyai air mau mandi junub, ya tayammum. Kedinginan pun tidak mempunyai gas untuk menghangatkan air, maka tayammum. Maka semuanya dipermudah oleh Allah. Maka faedah yang kedua, tayammum itu menggantikan bagi mandi junub bahkan. Dan saya ingat pernah di Yaman pada saat yang dingin dan kita sudah menikah, maka kita menggunakan tayammum dan saya menjadi imam. Saya di Yaman menjadi imam di Masjid Al-Watan di rumah. Sebelah rumah kita ada masjid. Maka kita tayammum. Ada perasaan di hati. Kif mandi junub tayammum. Namun ini syariah. Dalam keadaan junub. Dingin. Kita pakai jaket, pakai baju di dalamnya. Tayammum. Sudah. Jadi imam lagi.
hati kecil menggelitik. Kamu jadi imam dalam keadaan junub, terus tayamum saja. Halas, hadisnya ada. Di hadis Imran ibnu Husain, orang-orang tadi yang kisah orang tadi yang dalam keadaan junub tidak mempunyai air, dikatakan oleh Nabi cukup dengan debu yang suci. Maka inilah syariah. Kalau kita mandi maka dalam keadaan kedinginan, kebetulan gas pada saat itu habis, sehingga tidak bisa menghangatkan air. Maka akhirnya tayamum. Dan hati kita berontak, namun alhamdulillah kita mempunyai dalil syar'i. Maka dari faedah hadis ini juga bahwa dari penyebab tayamum tidak adanya air. Karena orang ini memang tidak mendapati air. Dan hakikatnya bukan hanya permasalahan itu, bisa ada air tetapi tidak bisa menggunakannya karena dingin sekali. Dan dia dalam keadaan sakit, seperti di ayat Al-Quran tadi yang kami sebutkan. Maka inilah yang bisa kita ambil dari hadis Imran ibnu Husain. Yang mana faidah di sini yang paling penting adalah tayamum bisa untuk mengganti mandi junub. Maka orang yang mandi junub tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air karena dingin sekali dan tidak mempunyai kompor gas, maka boleh untuk berijtihad dengan hadis ini.